وسلم على أهله وأنبياء الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين الشيخ عبد القادر جل رضي الله عنه وصلى إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa amidna bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fid du'a wal istighfari wal qur'ani wa sairil azkar. Fasal fid du'a dalam donga wal istighfari lan nyuwun ngapura wal qur'ani wa sairil azkar lan zikir-zikir yang lainnya. Qala ngendikan sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Sayyidina Ali, alaika iku ngatasi sira, wajib ngatasi sira biddu'a kelawan doa bainal azani antaren azan wal iqamah lan iqamah. Fa innahu kana sak temene doa bainal azan wal iqamah iku la yuraddu, ora ditolak apa ad-doa. Ya, ini saya kira hadis ini banyak di Bulughul Maram juga ada yang berkaitan dengan la yuraddu doa bainal azani wal iqamah. Kalau ini alaika bid doa bainal azani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Jadi doa antara azan dan iqamah. Jadi tidak menjelang qomat, tetapi ya antara itu pokoknya setelah azan dan iqamah. Maka memang kalau bagusnya itu menunggu dilaksanakan sholat itu adalah dengan pujian-pujian doa, meskipun ya sebagian kita mensunahkan itu dengan sholawat. Di kita kayaknya banyak sholawatnya, tapi juga ada doanya itu. Jadi tapi yang paling bagus adalah doa. Kalau enggak ya berarti kita doa sendiri untuk memohon tentu keinginan kita masing-masing. Kalau panjenengan semua kan ya doanya yang paling utama adalah tentu mendoakan orang tua. Kemudian yang kedua adalah doa untuk diri sendiri. Ya karena sedang menuntut ilmu ya berarti biar kebuka ilmunya. Kalau doa untuk dapat istri ya nanti kalau sudah selesai lah. Sekarang yang penting ilmu dulu. La yuraddu ya Ali wa Sayyidina Ali idza ta'auta nalikane donga sapa sira fabsud yadaka hazwa fabsud mangka ngangkat sira ya Ali yadaka ing tangan sira hazwa sadrika setara dengan dadamu wala tarfa'ha lan aja ngangkat sira ing yadaka fawqa ra'sika di atas kepalamu wa tasyiru lan berisyarat ilallahi maring Gusti Allah bisa babatika kelawan driji tunjuk al-yumna kang kanan. Jadi doa ya sebagaimana biasa yang diajarkan oleh para ulama kita, angkat tangan kita setinggi pundak kita. Ya kadang kesel ya diselehke di pupu ya. Tapi yang bagus adalah diangkat. Tapi ya jangan terlalu tinggi. Ada orang yang doanya sampai ke atas juga ada. Tetapi ini kalau saya kira di Bulughul Maram itu juga sama, di bab belakang itu nanti bab doa itu banyak menceritakan tentang ini. Jadi doa itu hadza mangkibah berarti segini, tidak usah terlalu tinggi. Tetapi juga jangan terlalu rendah. Ini kadang dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak suka doa itu nggak usah
banter-banter, doa itu nggak usah ngangkat tangan, Tuhan itu lebih tahu. Ya itu kan etikanya, itu kan Tuhan yang tahu. Tapi etika kita orang yang minta itu kan berarti ada etikanya. Lah para ulama mengutip dari hadis-hadis ini berarti mengangkat tangan ketika kita berdoa menunjukkan bahwa kita sesungguhnya itu adalah orang yang sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun model mengangkat tangan itu berbeda-beda, itu adalah ikhtilaf biasa. Dalam fikih itu ikhtilaf ummati rahmatun. Ikhtilafnya umat adalah menjadi rahmat bagi kita sekalian. Ya, rahmat itu artinya perbedaan pendapat adalah sesuatu yang ya universal. Tidak ada orang yang tidak pernah berbeda pendapat. Berlawanan juga banyak kan, dan orang berantem, orang berperkara itu di mana-mana ada. Namanya pengadilan itu tidak hanya di Indonesia. Pengadilan itu ya ada di berbagai belahan dunia. Ada hakim, ada pengacara, ada jaksa, ada polisi. Itu menandakan bahwa setiap negara punya perangkat untuk keadilan. Ya tadi untuk untuk menegakkan keadilan itu. Jadi bukan berarti kemudian kita doa ya Gusti Allah tahu ya. Kalau begitu nggak usah doanya, Tuhan juga tahu. Karena sesungguhnya rezeki kita, kemudian hidup kita semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita takdir itu kan ada mu'allaq, ada mubrom, maka kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita saya kira bahwa takdir itu bisa dirubah ya. Mungkin kita ditakdirkan untuk menjadi orang orang yang tidak baik, tetapi kalau kita berusaha ya bisa menjadi baik. Ya, maka banyak orang-orang yang dari desa kemudian jadi orang kota, itu juga banyak. Orang yang dari keluarga tidak sukses jadi orang sukses juga banyak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa doa harapan itu menjadi penting bagi kita. Ya Ali, kemudian watasiru ilallah bisababatikal yumna. Jadi disunahkan kalau doa itu tangan kanan kita, telunjuk kita itu kayak kayak nembak itu ya. Jadi membedakan antara telunjuk kita dengan yang lainnya itu. Kalau di orang-orang sana biasanya malah langsung gini kan ya. Jadi kalau kita kan doanya begini tapi telunjuk kita ada kodenya. Tapi kalau orang-orang itu kadang kalau orang Syiah itu langsung menunjuk gini. Doanya tidak pakai gini tapi langsung gini aja. Nanti dikira kita di sini nanti kira mau Indonesia Raya kan. Ya, jadi ini watasir ilallah ta'ala bisa babatikal yumna. Suruh Nabi untuk berisyarat ya. Kalau isyarat kan tidak harus gini. Mungkin isyarat ya kita doa gini sudah memberi isyarat bahwa ada diriji kita yang kanan itu memberi isyarat. Kenapa isyaratnya? Sama seperti kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan juga isyarat. Maka kalau isyarat itu ada yang, kalau di kalangan kita saya kira yang penting kita sudah mengangkat bahwa tangan kita angkat yang diriji sababatikal yumna ini. Ada yang muter-muter, ada apa, terserah mereka. Yang jelas kalau kita itu kalau muter berarti kan bergerak 3 kali ya. 3 kali kan berarti kalau kita kan berarti sudah batal kan ya, bergerak muter-muter itu. Ya, tapi ini kan ikhtilaf kan. Jadi kalau ikhtilaf ya nggak apa-apa lah. Mereka kalau yakin bahwa itu tidak batal ya monggo. Tapi kalau kita kan bergerak 3 kali berarti batal. Ya Ali Sayyidina Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallan nasu. La tajhar ojo banteraken sira bi qiraatika kelawan maca Quran sira, wala bi du'aika lan ora kelawan doa sira haitsu yusallian nasu. Sekiranya sedang salat sapa nasu manusa, fa inna dzalika kana sak temene mengkonon tajhar bi qiraatika wa bi du'aika iku yufsidu
ngrusak alaihim ing atase wong akeh tadi salatahum ing salate umat tadi la tajar bi qiraatika nas ya yufsidu alaihim ing atase nas salatahum ing salate nas. Jadi kalau ada orang sholat kemudian kalau kita doa sementara masih ada saudara kita yang sedang sholat, ya doanya jangan kenceng-kenceng atau baca Qur'annya jangan kenceng-kenceng. Bagaimana kalau kita sedang mau sholat kemudian ada orang sholat lagi di pinggirnya? Ya ini yang kalau dalam fikih itu kalau tidak salah itu ya nanti kalau salah dibenerin. Kalau tidak salah kalau kita sedang dalam kondisi kita mau sholat jamaah ada jamaah lain, berarti kan kita disunahkan untuk ikut jamaah kan, tidak kemudian jamaah kemudian kita buat jamaah lain. Kalau ini kan tandingan berarti jamaah tandingan. Maka yang baik itu kalau ada jamaah kita mau jamaah berarti kita ikut jamaah yang sudah ada. Kecuali kalau mereka tinggal tahiyat sementara kita rombongan baru mau mulai ya tunggu sampai selesai baru kita memulai. Jadi ada yang menyampaikan kalau ada jamaah kemudian kita buat jamaah lagi itu makruh. Karena apa? Karena tadi seakan-akan jamaah itu kayak persaingan itu ya. Ini termasuk kalau ada orang sedang sholat ya kita nggak usah doanya kemudian dibanterke atau baca Qur'annya banterke. Karena sesungguhnya itu merusak kekhusyuan orang yang sedang sholat. Ya Aliyu Sayyidina Ali man utawi sapane wong zakaro kang zikir sapa man qoblal fajri sadurunge fajar wa qoblatul syamsi lan sadurunge muncule srengenge wa qabla ghurubiya dan sebelum terbenamnya matahari iku istahya isin sapa Allah Gusti Allah ayu azibahu yen tangazab sapa Allahu ing man binari kelawan neraka kelawan nar itu. Jadi orang yang suka sholat atau zikir ya, orang yang suka zikir sebelum fajar, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari itu terbenam, istahyallah ayu azibahu binar. Besok kita akan lepas dari azab api neraka. Ya, bagaimana cara zikirnya? Tentu banyak yang bisa kita lakukan. Zikir yang penting adalah kita ingat kepada Allah. Maka ada yang menyampaikan kemarin saya menyampaikan ya, ada yang menyampaikan tentang istighfar, sayyidul istighfar. Ada yang menyampaikan bacaan la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya la ilaha illallah itu karena afdal zikri la ilaha illallah. Maka zikir itu qabla al-fajri wa qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha itu kita akan lepas dari yang namanya api neraka. Kalau pengen membuktikan ya silakan menghadap Allah dulu. Siapa dulu saya tidak tahu. Ya Aliyu Sayyidina Ali idza shallaita arikana salat sira faqud maka ngadeg duduk ya, maka naka ing tempatmu hatta tadul asyamsu. Idza sallaita faqud maka lungguh sira, maka naka ing tempat lungguh sira hatta tadul sehingga metu apa syamsu srengenge. Fa innallaha kana sami Allah iku yaktubu nulis atau ganjar sapa Allah liman kadhe wong yajlis kang lungguh sapa man maka nahu ing tempat salate man ganjar atau nulis hujjatan ing ganjarane wong kang haji wa umrotan lan ganjarane wong kang umroh au itqa raqabatin atau orang yang memerdekakan budak au shadaqata alfi dinarin atau sedekah 100 dinar fisabilillahi ing dalam jalane Gusti Allah. Jadi ini diperuntukkan oleh orang-orang yang setelah sholat
subuh itu menunggu di tempat sholatnya itu sampai tatlu asyamsu, sehingga munculnya ya, sehingga waktu ini ya, waktu duha. Jadi kalau bisa kita habis subuh tidak tidur tetapi kita nunggu sampai waktu sholat duha. Ya kalau mahasiswa kayaknya tidak bisa, atau ya tidak kerasan gitu ya. Biasanya sudah tua-tua. Ini saya dulu ingat tuh, ibu saya itu ya mungkin orang tua panjenengan juga sama. Setelah jadi ibu, bapak biasanya itu bisa melaksanakan ini. Tapi kalau panjenengan semua ya ini paling tidak di anulah. Jadi memori kita besok kalau sudah sempat ya kalau disempatkan ya bisa mestinya itu. Jadi setelah salat subuh kita duduk faqud makanaka hatta talu asyamsu. Kita duduk di situ, tentu duduk tidak main HP ya, tapi duduk kemudian kita wiridan sampai munculnya matahari, sampai waktu duha itu. Hatta talu asyamsu fa innallaha yaktubu liman yajlisa makanahu hujjatan wa umratan aw turubatan aw sadaqata alfi dinarin fi sabilillah. Jadi seperti pahalanya orang haji, orang umroh, memerdekakan budak, dan sadaqata alfi dinarin, sedekah 1000 dinar. Ya, dinar jangan diartikan dinar yang sekarang. Kalau dinarnya Arab Saudi real ya, bukan dinar ya. Tapi kalau dinar itu bisa satu dinarnya itu bisa puluhan juta. Kalau 1000 dinar dia 10 juta aja. Kalau 1000 dinar berarti berapa? 10 juta 1000 dinar ya 10 miliar ya. Jadi 10 miliar. Ya ini memang hadis atau riwayat itu banyak yang modelnya itu hitungan, karena Nabi kita itu orang pedagang, maka umatnya itu banyak pedagang, maka salatul jamaah dulu min salatil fardhi bi sab'in wa ashrina, tetap selalu dipakai hitungan-hitungan itu. Ya Ali wa Sayyidina Ali mangkola kulla yaumin khamsata wa isrina maratan astaghfirullahalazim. Man sapana wong kola kang ngucap sapa man kulla yaumin ing stabari khamsatan wa isrina ing 25 apa maratan ambalane ngucap astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi min ulamat katabahullah min awliyaih. Jadi kalau kita itu bisa mengucapkan istighfar 25 kali setiap hari, astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al-ahyi min ulamat katabahu, maka nulis wa ingman sapa Allah Gusti Allah kataba min awliyai, saking para waline Gusti Allah. Jadi jadi wali itu kayaknya mudah ya. Jadi orang yang selalu istiqomah wirid atau zikir itu bisa termasuk wali. Tapi wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan wali itu ada yang diketahui, ada yang tidak. Kita selama ini kalau kenal wali itu adalah orang-orang yang khawariqul adah gitu ya. Orang yang ya di kita itu bahwa Gus Dur dianggap sebagai wali karena beliau memang kemampuan ilmunya, kemampuan hikmahnya itu tinggi. Maka kemudian kita anggap sebagai wali. Atau mungkin di kajian itu juga banyak para ulama-ulama yang masuk kategori wali, tentu karena ilmu dan hikmahnya itu sangat tinggi. Tetapi di sini kalau kita mengucapkan astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi min ulamat, ini kita masuk dari auliyaillah. Jadi wali itu ya ada yang diketahui oleh orang lain, ada yang tidak. Saya pernah itu cerita di buku tentang Gus Dur itu, ketika Gus Dur ke Masjidil Haram, kemudian Gus Dur kan sudah tidak bisa melihat, tetapi Gus Dur minta sama pengantarnya, nanti cari seorang wali, nanti orangnya itu adalah begini, orangnya kecil, hitam, kemudian apa sebagai ciri-cirinya, dan ketika ada di tengah masjid itu ketahuan ada orang di pinggir masjid itu,
kemudian Gus Dur diceritanya kemudian iya ke sana itu. Katanya kemudian Gus Dur minta doa kepada orang tersebut dan orangnya ternyata lari sambil mengatakan ya kalau bahasa sini saya bahasa Arabnya nggak hafal. Katanya bahasanya ya misu-misu sama Gus Dur itu. Karena apa? Dia ternyata kewaliannya itu diketahui oleh Gus Dur. Maka wali itu tidak semua orang tahu. Maka kalau ini berarti wali hanya di hadapan Allah kalau kita bisa istighfar selama setiap hari 25 kali. Ya siapa yang kuat nanti biar jadi wali. Ya Ali Sayyidina Ali, man sapana wong kola ngucap sapa man kula yaumin ing setiap hari asyrata marratin 10 ambalan ngucap la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin lam yabqa malakun fis samawati wal ard illa istaghfar lahu. Jadi barang siapa yang setiap hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin lam yabqa malakun fis samawat illa astaghfara lahu. Lam yabqa ora yabqa tetap sapa malakun fis samawat illa astaghfara lahu, kecuali malaikat itu istighfar minta ampun lahu maring man. Jadi ini dari tadi hadis yang sebelumnya ini adalah hadis hikmah yang tentu yang tahu adalah orang-orang yang hikmah. Saya yang membacakan dan ini paling tidak bagi kita itu catatan ya, memori ya, bahwa ada beberapa kalimah-kalimah yang memang disenangi oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Saya percaya saudara-saudara panjenengan semua kan paling ya sudah punya ijazah masing-masing ya, ijazah wiridan masing-masing itu. Ya saya kira kalau di TBS di Matolek kan penuh dengan ijazah-ijazah wiridan gitu. Mudah-mudahan. Cuman dilakukan atau tidak kan tergantung pada kita. Kadang kita wiridan ijazahnya banyak, tapi kalau tidak dilakoni ya muspro. Maka kalau panjenengan semua dapat ijazah silakan insya Allah tidak akan rugi kita melaksanakan ijazah itu. Kalau kita kalau puasakan imanan wahtisaban. Begitu juga kalau kita dapat ijazah, apapun ijazahnya dilakukan dengan cara ikhlas dan mengharap ridha Allah, insya Allah akan memberikan efek kepada kita. Saya dulu waktu kecil tuh punya ijazah baca selawat nariyah 11 kali ba'da maghrib, 11 kali ba'da subuh. Ya kalau istiqomah ya saya kira banyak hal yang kemudian ada istilahnya itu ya, barokahnya gitu ya, yang saya dapatkan itu. Dan saya kira panjenengan semua kan di pesantren masing-masing pasti punya ijazah ya. Kalau punya tetap dilaksanakan ya, jangan sampai kemudian karena panjenengan kuliah kemudian semua dilupakan. Ya nggak apa-apa deh, di kuliah kan memang tidak ada ijazah kayak gitu, dan itu hanya ada di pesantren. Di Kudus saya kira ada Mbah Basir ya. Entah kalau di Matorek saya nggak tahu mbahnya yang ijazah siapa, tapi pasti saya kira lebih banyak di sana. Saya dulu ada teman UIN itu bukan dari Matolek, dari Salafiyah ya, tapi ya banyak ijazahnya itu. Tapi karena dulu saya sama-sama seangkatan jadi orang pakai percaya lah paling ya. Tapi sekarang betapa ya ijazah itu penting. Setelah tua itu betapa ijazah semacam itu penting. Kalau perlu dicatat biar tidak lupa. Karena itu mesti berefek kepada kita semua. Mungkin panjenengan belum merasakan tapi ada ininya. Oh iya, saya kalau dari Matolek pernah dapat informasi orang yang melaksanakan ijazah jadi ayat kursi itu dia percaya dari kiainya
ketika dia nggak punya uang katanya, dibacakan 21 kali, ya dengan izin Allah dia dapat uang, jadi nemu uang dan banyak katanya. Itu ijazah itu kadang kayak gitu tuh ya, kadang di luar dugaan kita ya, maka lagi-lagi ini kayak hadis-hadis semacam ini untuk kita kadang tidak begitu ini ya, belum begitu percaya kadang itu, tapi kalau orang-orang sudah ada rasa hikmah, ilmu hikmah itu, betapa pentingnya semacam ini. Ya Aliyu, Sayyidina Ali, man qala kulla yawmin Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut lam yuhasibullahu bima fa'alahu fid dunya wa man kabbara mi'ata marrah qabla syamsi wa mi'ata qabla hurub kataballah sawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fisabilillah. Iya, banyak sekali ini ya. Jadi yang pertama, mangkola kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari Allahumma barik li fil maut, ya Allah barik, mudah-mudahan diberkahi sapa ingsun, barik li fil maut, ing dalam mati ingsun, wa fi ma ba'dal maut, dan apa yang setelah kematian kita, lam yuhasib, maka orang bakal ngisab sapa Allah bima kelawan barang fa'alahu kang nglakoni hu ing sapa mandu ing fid dunya, yang dalam dunia. Jadi kalau Allahumma barik di fil maut wa fi ma ba'dal maut kita ucapkan setiap hari, maka kejelekan atau dosa kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bebas dari dosa-dosa kita. Ya, ini Allahumma barik di fil maut wa fi ma ba'dal maut itu kan artinya kita sudah siap untuk mati ya. Panjenengan siap enggak? Oh, Mas Mail sudah siap ya. Iya, jadi ya kalau panjenengan semua sudah ikut wiridan tarekat, biasanya itu siap kapan saja itu ya. Karena kalau di tarekat itu kan doanya adalah doa-doa yang siap untuk Allah makhtim lana bi khotamatis sa'adah, bukan Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna nas'aluka, itu kan enggak. Dan Allah makhtim lana bi khotamatis sa'adah waj'al min ladina sawatul muslim wa ziyadah. Jadi pokoknya siap untuk mati. Termasuk ini Allahumma barik li fil maut. Padahal kita kan masih suka Allahumma barik li fid dunya ya, atau wa fi ma ba'dal maut, dan apa-apa yang sudah kematian kita. Maka tadi saya sampaikan memang ini kata-kata hikmah yang perlu bagi kita, paling tidak memori bagi kita untuk masa yang akan datang. Wa man kabbara mi'ata marrah qabla syamsi, barang siapa yang takbir 100 kali sebelum terbitnya matahari, wa mi'ata marrah wa mi'ata qabla hurub, dan 100 setelah terbenamnya matahari, kataballahu saba mi'ata abidin wa mi'ata mujahidin fisabilillah. Jadi kalau kita takbir sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka kita dianggap seperti pahalanya orang yang beribadah, 100 orang ibadah dan 100 orang mujahid fisabilillah. Wa man shalla alayya kulla yawmin aw lailatin, wa man shalla, dan orang yang sholawat alaihi atas ingsun kulla yawmin aw lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Man shalla alayya wa man shalla wa man lan sapane wong shalla kang sholawat alaihi atas ingsun kulla yawmin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati, maka orang akan mendapatkan syafaatku. Wa kasratul istighfar, utawi akehe istighfar iku hisnun, dadi benteng littaibina, bagi orang-orang yang tobat, minan nari, saking neraka. Jadi banyak sekali tadi ya, ada Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, kemudian ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah, 100 kali itu. Kemudian orang yang banyak istighfar berarti menjadi tameng bagi orang yang tobat
dari neraka. Jadi istighfar itu termasuk bagian dari senjata kita untuk menghindar dari api neraka. Ya, ini kadang kalau kita semua atau panjenengan semua ya belum memikirkan kapan kita mati itu ya. Yang penting sekarang belajar gitu. Karena kalau mikir mati malah orang sudah belajar. Pengennya wiridan terus kemudian nanti mati gitu. Jadi kalau yang masih muda ya sebabnya pakai qadariyah ya. Jadi kalau teologinya pakai teologi qadariyah. Jadi jangan teologi jabariyah. Kalau jabariyah itu kan berarti apa-apa semua ditentukan oleh Allah. Kalau jabariyah biasanya orang-orang yang sudah mulai tua, menua itu biasanya jabariyah. Jadi umur kita ditentukan oleh Allah. Ya wis tua apa meneh kan ya. Tapi kalau panjenengan masih muda ya jangan jabariyah, pakai yang qadariyah. Bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada kemampuan kita. Jadi apa dalilnya itu? Jadi ya baik buruknya kita ya ditentukan oleh kita sekalian itu. Faslun fis sidqi was shadaqah. Pasal tentang fis sidqi, soal sidqi, teman-teman apa istilahnya itu bersungguh-sungguh, was shadaqah dan shadaqah. Qala alaihi salatu wassalam ya Ali ustuk wa in turroka fil ajil. Ustuk itu bersungguh-sungguhlah kamu Sayyidina Ali, wa in darroka, meskipun darroka memberatkan ka ing sira fil ajil ing dalam ajil. Al ajil fit ad-dunya, meskipun di dunia itu berat, fa innahu yanfa'uka fil ajil, karena saat temene bersungguh-sungguh itu bermanfaat di masa akhirat nanti. Wala takdzib, lan ojo goroh sira, wa in nafa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil, karena saat temene goroh itu bermanfaat sekarang ini tetapi akan membahayakan di masa yang akan datang. Jadi orang bohong itu kan bermanfaat sekarang untuk mendapatkan apa, kemudian dia melakukan kebohongan. Untuk mendapatkan uang yang banyak dia melakukan kebohongan, itu sekarang namanya korupsi. Tetapi fa innahu yadurruka fil ajil, tapi orang yang bohong itu akan menyengsarakan di masa akhirat nanti, di masa yang akan datang nanti. Ya Aliyu, Sayyidina Ali mangkasrat man sabanekong kasrat akeh sopaman kasrat akeh apa zunubuhu dosane man zahaba mangka ilang apa bahauhu. Baha itu apa? Wibawa ya, apa? Kehormatan. Ya wibawa ya. Bahauhu, wibawanya man. Orang yang banyak bohong itu sesungguhnya dia akan menghilangkan kewibawaannya sendiri. Satu sisi memang kelihatannya orang bohong itu ya beneran, tetapi kalau sudah ketahuan bohongnya, itu artinya akan menghilangkan kewibawaannya sendiri. Maka berhati-hati pada soal bohong itu. Maka tentang as-sidqi, tentang kebenaran, atau di sini diartikan itu bersungguh-sungguh benar, itu menjadi penting bagi kita. Tentu kita bohong, bisa juga bohong pada diri kita sendiri, kadang juga bohong kepada orang lain. Ya kita kan kadang sering ya, kita hati kita pengen sholat malam, sudah bangun, tetapi kadang siluk meneh ujuk-ujuk terus selesai sampai subuh kan itu. Tapi kalau puasa saya kira karena ada kaitan dengan sahur, biasanya bangun ya pokoknya sahur. Masalah sholat dan sebagainya tergantung pada kita masing-masing. Ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, alaika wajib ingatasi sira bisidqil hadis kelawan benere omongan, wa hifzil hadis lan ngreksa
omongan, wa hifdzil amanah lan ngreksa amanah, wa sakha'in nafsi lan diri kita, wa ifatil batni lan ngreksa perut kita. Ini lagi-lagi soal bisidqil hadis. Kita tidak boleh bohong. Kita perlu kebenaran. Jadi yang namanya orang bohong itu tidak hanya sekarang ya, atau hoak itu tidak hanya sekarang, tetapi sejak dulu itu ya kita itu lebih senang berbohong daripada kita mengatakan yang benar. Maka ada hadis ini, alaika bisidqil hadis. Tentu yang namanya hadis itu tidak muncul dengan sendirinya itu. Beda kalau Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu ada yang asbabul nuzulnya, ada yang tidak. Tetapi kalau hadis itu, yang namanya hadis itu karena sifatnya kan dialogis antara Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang lakukan oleh Nabi, dan apa yang disikapi oleh Nabi. Itu artinya Nabi itu adalah pelaksana wahyu. Maka ketika berdialog dengan orang lain, berdialog dengan umatnya, maka muncul yang namanya hadis. Ketika Nabi ditanya tentang mal Islam wa mal iman wa mal ihsan, ya kemudian muncul hadis qudsi yang kita semua sudah hafal tentang itu. Jadi dari mulai ibadah mahdoh sampai ibadah sosial itu hadis itu pasti melalui dialog, baik dialog secara lafaz maupun dialog secara kontekstual. Dialog kontekstual itu ya, dialog dengan zaman. Mungkin kalau Nabi sekarang ada Nabi lagi juga mungkin akan punya banyak hadis ya, hadis tentang IT gitu ya. Kan kalau kita bicara mal IT dalam zaman Nabi kan nggak ada IT, tetapi lebih banyak pada nilai-nilainya, substansinya. Seperti tadi alaika bisidqi, itu kan soal kebenaran. Sejak dulu sampai sekarang ya, integritas orang itu ada pada kebenarannya itu. Sekali kita bohong berarti kita harus menambal kebohongan selanjutnya. Maka hati-hati bagi kita, apalagi panjenengan semua yang masih muda itu, jangan sekali-kali kita bohong. Kalau kita bohong, pasti nanti kita akan harus menutupi kebohongan itu, dan itu akan berlanjut sampai kapanpun itu. Maka lebih bagus kita ya tidak bohong, tetapi kita apa adanya. Ya Aliyu, Sayyidina Ali, bi'sa sidku sa'ala-alane bi'sa sodik ya, sa'ala-alane sodik, teman. Bi'sa sodiku iku sa'ala-alane teman, iku bi'sa sodiku tahu sa'ala-alane teman, iku allazi yaksiru fi sodikihi. Yaksiru apa? Yaksiru itu masa mempersingkat ya, mempersingkat fisodiki dalam persahabatannya. Wa yufsi lan menampilkan sirrohu ing rahasianya teman. Jadi sejelek-jelek teman itu teman yang membuka aib temannya. Ya kan biasanya kalau di ini ya, di saya karena di Fakultas Syariah itu, di hukum itu orang yang kena hukum di KPK itu hampir 90% itu yang melaporkan adalah temannya. Jadi ada penelitian itu di KPK itu laporan-laporan yang masuk KPK itu hampir 90% adalah yang melaporkan temannya. Ya karena yang paling tahu kan temannya. Ada kasus apa itu, yang melaporkan temannya yang sakit hati. Maka kita perlu juga kita perlu hati-hati kepada teman. Kadang teman itu kalau sakit hati kemudian dia tahu segala kekurangan kita. Maka ini juga mengingatkan kepada kita bi'sas shadiq ya alladzi yuksiru fi shadiqi wa yufsi'u sirrahu. Orang yang menampilkan rahasia-rahasia temannya. Ya Ali wa Sayyidina Ali alfus sadiqin, utawi 100 konco iku qalilun sedikit, wa aduwun wahidun
lan musuh satu iku kathirun akeh. Ya, ini karena konteksnya adalah kebenaran. 100 orang yang bagus itu sedikit, tetapi kalau ada musuh satu itu dianggap banyak. Karena apa? Musuh satu itu, apalagi musuh yang musuh dalam selimut gitu ya, itu lebih bahaya daripada daripada musuh yang lainnya itu. Karena musuh dalam selimut itu nggak kelihatan, dia sebagai teman, tetapi sesungguhnya dia adalah musuh kita. Ya tentu kita sebagai orang biasa itu memang dengan teman ya memang harus husnudzon. Tetapi kan banyak kelihatan ya dari perilaku, sikap dan sebagainya. Teman yang setia, teman yang betul-betul teman kan orang yang memperhatikan kita, baik kita waktu enak atau kita waktu susah kan itu. Tapi kalau teman yang tidak sejati itu kan berteman ketika kita punya uang, atau ketika kita punya jabatan, atau ketika kita punya kesempatan. Tapi teman yang baik itu ya entah kita itu punya jabatan, punya kesempatan, punya uang ya, atau tidak punya uang, dia masih menganggap kita sebagai teman. Ini adalah teman yang sejati. Maka kata Nabi itu al-fusadiqin qalilun wa aduun wahidun katsirun. 100 teman itu sedikit, tetapi satu musuh itu banyak. Artinya kedahsyatannya terhadap kita. Ya Aliyu Sayyidina Ali lis sadaqati iku kadue sedekah alamatun utawi pirang-pirang alamat. Pertama ayaj'ala malahu duna malika, yenta jadi ya ali lis sadaqati, jadi apa ya, sedekah di situ berarti teman ya, teman yang ayaj'ala malahu duna maliki, malika, ayaj'alahu yang tandadakan malahu ing bandane, malahu ing bandane sodik duna malika wa nafsahu duna nafsika wa irdahu duna irdika. Jadi orang yang tadi, orang yang dianggap sebagai teman itu ada berapa alamatnya, yakni ayaj'ala malahu duna malika. Dia menjadikan hartanya itu bukan harta kamu. Ini apa namanya, alamat sebagai orang-orang yang menjadi sahabat kita. Faslun fit taubati, udah jam 9 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini biar 3 hari lagi ya. Kayak yang Pak Ustadz itu sampai kapan? Kemarin sudah materi belum? Sudah selesai. Ya, berarti besok minggu depan sudah enggak? Yang Pak ini, Pak siapa kemarin? Mas Hanif. Besok masih apa sudah? Pas sekali lagi hari Selasanya ya. Oh iya, kalau banyaknya masih banyak itu tunasiin itu nanti dilanjutkan pada berikutnya. Tapi sudah pernah ngaji itu tunasiin ya, maksudnya ya. Ya maksudnya kan kalau sudah ngaji kan lebih mudah, artinya itu sebagai perbandingan kita untuk ngaji itu. Ya biasanya saya juga dulu di pondok